Shalom Tiberias. Puji Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KKR kesembuhan ilahi dan pelepasan resesi ekonomi langsung dari gedung gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Kami berdoa biar malam ini malam mujizat, malam kesembuhan. Siapapun saudara yang beribadah mengalami mujizat, mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saudara, malam ini sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Han Juliati dan juga suaminya Pak Samuel. Bagaimana disembuhkan dari usus bocor, juga yaitu gangguan di kantung feses dan juga yaitu bebas dari cairan di paru-paru. Langsung saja kita jumpai Ibu Han Juliati. Shalom Ibu. Shalom Pak. Selamat malam. Selamat malam. Shalom Pak. Ya, apa kabar Bu? Sehat ya? Sehat Pak. Ya, puji Luar Tuhan. biasa. Luar biasa ya, Tuhan Yesus baik ya. Salam. Ya, boleh, silakan. Shalom saudara-saudara Halo. yang dikasihi dan disayang Tuhan Yesus. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya ada berdiri di sini, itu karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan Yesus. Saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, dan Bapak Pendeta Elfri Sirait. Mujizat yang saya alami, di umur 46, saya melahirkan anak yang ketiga. Ini Marsha, anak saya. Puji Tuhan, dari proses kehamilan sampai kelahiran, semua berjalan lancar, bayi sehat. Semua Tuhan pimpin dalam persalinan saya. Pada pemulihan di rumah sakit, saya merasakan badan saya, tubuh saya, waktu itu tidak enak, waktu pemulihannya yang 2 malam 3 hari di rumah sakit itu. Tapi saya enggak bilang ke dokter, saya pikir hal biasa saja, seperti orang proses melahirkan seperti biasa. Berlanjut sampai di rumah, 1 minggu kontrol dokter kembali rencananya untuk periksa jahitan. Tapi pada hari kelima, saya merasakan perut saya membesar seperti balon mau pecah, dan itu saya rasakan sakit sekali. Seperti tidak ada tulang yang menyanggah badan saya, tidak bisa bangun, sampai suami saya yang menggendong saya. Saat itu saya dalam keadaan darurat sekali, saya sesak napas paginya subuh jam 4 pagi dibawa ke rumah sakit oleh suami saya, itu menggunakan tabung oksigen dan saya tidak boleh tertidur. Setelah dibawa ke rumah sakit, saya di USG saat itu juga dan dimasukkan selang ke dalam hidung. Sakit saudara, sadar-sadar dimasukkan selang segitu panjang dan tebal ke dalam hidung. Waktu itu saya udah hampir pingsan dan suami saya terus ajak berbicara saya supaya saya tidak lewat. Hasil dari USG itu, dokter mengatakan usus bocor, sudah menggenangi organ tubuh semua, kotoran sudah menggenangi organ-organ tubuh, hampir lagi dikit ke paru-paru. Saudara, bayangin saudara, saya mendengar seperti itu, saya sangat syok. Waktu itu leukosit saya 39.000 saudara. Menurut dokter itu sangat berbahaya dan ibu sudah terlambat, kata dokter. Tapi saya bilang dokter, masih ada yang belum terlambat menolong saya, yaitu Tuhan Yesus yang hidup, yang saya sembah dokter. Lalu singkat cerita saya diharuskan untuk sito, segera operasi. Masuk ruangan ICU waktu itu, saya ingat waktu sebelum saya masuk ruangan ICU, saya didoakan oleh pendeta Teddy Lusli. Diurapi waktu itu, kasih minyak urapan dan minum, saya kan puasa, dikasih sedikit saja perjamuan kudus sebelum operasi masuk ruang ICU itu. Saya hanya pasrah saja dan berdoa sama Tuhan, Tuhan jangan tinggalkan saya, Tuhan jangan tinggalkan saya. Setelah saya masuk ruang ICU, beberapa hari itu saya tidak sadar. Singkat cerita, setelah sadar, saya merasa haus. Saya lihat badan saya kabel semua saudara, selang ngalir darah, ini selang apa lagi di sini, ini selang banyak saudara, segala selang di badan saya. Dan yang saya dengar itu suara jeritan di sebelah saya itu teriak-teriak saudara, dibatasi hordeng.
Waktu itu saya dengar suara dokter, degup-degup jantung orang di sebelah saya itu terdengar jelas saudara di telinga saya. Dan dokter itu mengatakan demikian, sudah tidak sanggup lagi, kita sudah berusaha. Nah itu yang terdengar di kuping saya, di telinga saya. Teriakan anaknya nangis sekuat-kuatnya, waktu itu jeritan kematian saudara di ruangan itu. Saya takut juga saudara. Waktu saya mengalami ketakutan, saya memanggil Tuhan saudara. Tuhan Yesus, jangan tinggalkan saya masih ada bayi. Tuhan, saya cuma doa itu aja saudara. Setelah saya selesai berdoa, saya lihat salib Tuhan saudara. Itu dalam keadaan sadar saudara. Di tempat tidur itu saya lihat salib Tuhan. Tuhan seperti jam 3 itu mau meninggal dunia Tuhan. Yang saya merasa haus, saya menjadi tidak haus. Melihat Tuhan Yesus yang begitu menderita saudara di salib. Saya malah menangisi Tuhan Yesus yang disalib. Kasihan sekali Tuhan saat itu saya melihat. Terus Tuhan berkata, segala sakit penyakit sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan besok kamu akan lihat fajar pagi. Terus langsung saya tenang rasanya. Saya terus tertidur saudara. Saya juga heran, saya bisa berkomunikasi sama Tuhan. Saat itu roh saya dengan roh Tuhan tuh saya bisa seperti orang berbicara saudara. Setelah itu saya bangun pagi, saya lihat sinar pagi. Saya langsung nangis, oh Tuhan Yesus, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Di situ saya merasakan kuasa Tuhan sungguh dalam hidup saya. Dan dokter waktu itu mungkin menunggu saya sadar. Dokter tiba-tiba datang menyalami saya dengan kenceng sekali tangan dokter itu sambil berkata, Ibu, ini mujizat Ibu, luar biasa. Hidup saya divonis 1%. 1% saja bisa hidup, kata dokter. Dalam proses di ICU itu, ya suami saya yang melihat usus saya tuh dikeluarkan, terus usus saya udah, organ-organ dalam itu udah harus dicuci kayak toilet, Ibu bau, kata dokter itu. Setelah itu proses kedua pindah ke ruangan perawatan. Nah di situ saya ditanya, waktu sehari setelah perawatan, dokter datang ke kamar saya. Dokter bilang, Ibu, apakah Ibu bisa pup? Saya bilang, belum dokter. Ibu harus operasi kembali dan harus dibuatkan kantung untuk pembuangan BAB. Saya bilang, dokter, ini aja masih saya selang-selang dokter. Saya enggak sanggup lagi dokter untuk menjalani operasi. Saya minta 1 hari aja dokter, izinkan saya dokter. Akhirnya saya tawar-menawar dengan dokter itu karena dokter mau mengerjakan segera karena berbahaya juga buat saya. Takutnya dokter lewat gitu saya. Waktu itu saya diizinkan dokter. Tapi dengan catatan kalau hari itu Ibu tidak bisa normal, besok langsung sito. Paginya saya berdoa. Setelah saya perjamuan kudus, saya hanya boleh minum 30 cc saja sama dokter. Itu saya perjamuan kudus, sorenya saya mengeluarkan kotoran seperti anggur diperas dan seperti hitam-hitam seperti jelly. Itu suster aja panik melihat kotoran saya seperti itu. Dalam kepanikan saya hanya memohon sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya juga takut saudara lihat seperti itu. Besoknya setelah perjamuan kudus saya merasa mulas lagi saudara. Paginya saya bangun, saya lihat itu sudah normal saudara. Bukan main, kuasa Tuhan luar biasa saudara. Dokter menyatakan tidak jadi operasi Ibu. Ini mujizat kedua tuh. Ini mujizat lagi Ibu, dokternya ngomong gitu. Jadi yang pertama usus bocor ya. Udah sembuh ya Bu ya? Sembuh. Terus yang kedua kantong feses ya, BAB itu. Tidak jadi operasi Pak. Harusnya dioperasi. Iya ternyata tidak. Jadi operasi. Nah yang ketiga apa Yang ketiga besoknya saya sesak napas. Sesak napas saya tidak bisa berbaring, tapi saya bisanya duduk. Nah dokter bingung, Ibu apalagi Bu? Usus aja udah dikerjain sama saya. Dokternya udah bingung juga ya. Terus saya bilang, sesak dok, saya nggak kuat ini sesak dada saya. Dikasihlah nebulizer.
saya dikasih uap waktu itu. Habis diuap saya merasa sesak, nggak bisa hilang sesaknya. Tiba-tiba dokter bilang toraks, besok cek ronsen paru toraks. Hasilnya saudara, di paru-paru kanan saya ada 1,2 liter air. Dan di paru-paru kiri saya ada 1 liter air. Bayangin saudara, saya bawa 2 liter di badan saya itu, saya tidak bisa bernafas saudara, bernafas satu-satu. Setelah itu keesokan harinya diadakan penyedotan saudara. Itu pun saya harus diem, dipegangin suster gede-gede, besar-besar, dan saya tidak boleh batuk saudara, jarumnya panjang sekali. Kalau sampai tersenggol itu bahaya bagi jantung saya. Saya waktu itu hanya diam saja, saya hanya bilang, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya Tuhan. Walaupun proses demi proses, tapi Tuhan Yesus yang selalu menemani saya dan tidak pernah tinggalkan saya. Saya sempat syok saudara. Setelah merasa lega itu satu persatu cairan saya lihat di ceret itu, ceret tuh kayak teko saudara, itu penuh sekali saudara, warna merah, pink. Karena saya kekurangan albumin waktu itu. Penyedotan dilakukan tidak boleh bersamaan, itu membahayakan, bisa bahaya, bisa fatal. Besoknya disedot kembali. Setelah lega, saya di ruangan perawatan lagi selama beberapa hari itu. Akhirnya saya diperbolehkan pulang ke rumah. Nah, Boleh, sudah sembuh ya. Sembuh. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu, Pak, Ya, terus setelah pulang ke rumah, pulang ke rumah. ada lagi Pak. Ada lagi. Kan saya kontrol dokter ya Ya, Pak. Akhirnya diperiksa lah paru-paru saya yang bekas kerendam air itu. Dokter menyatakan, Ibu ini ada lagi Bu. Kenapa? Ada bercak-bercak yang menempel pada paru-paru ibu dan itu susah dihilangkan. Dengan hanya alat yang kamera kecil itu sangat mahal sekali Bu. Baru bisa dihilangkan. Saya bilang, saya nawar lagi sama dokter, Dok, saya 1 minggu deh Dok, saya jemur matahari pagi Dok. Dan itu pun kelihatannya menurut dokter mustahil itu hilang. Itu hilangnya menurut dokter itu lama sekali, dalam proses yang lama. Tidak hanya sekejap saja, dengan berjemur pun nggak bisa. Akhirnya dokter ngizinin saya untuk berjemur matahari pagi. Pagi saya bangun, saya memuji Tuhan, bersyukur. Suami saya tepuk-tepuk punggung saya, keluar cairan putih. Waktu saya memuji Tuhan, berdoa sambil berjemur matahari, ini suami saya juga ngucapin terima kasih suami saya. Suami yang setia saat dari awal sampai akhir, dia yang setia menemani saya dan dia sendiri yang membersihkan jahitan-jahitan yang ada di ini perut saya. Saya shock juga waktu itu benar. Saya waduh kamera mahal gimana. Saya pikir ini aja habis operasi aja saya udah tidak terbayangkan deh gimana biayanya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi Tuhan Yesus tahu apa yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Setelah kontrol 1 minggu, malamnya saya doa sama Tuhan. Waktu itu ada TV acara mujizat yang Bapak Pendeta Pariaji. Bapak Pariaji angkat tangan, saya ikut angkat tangan. Terima kesembuhan, saya amin, amin. Tapi saya mengimani. Kata jadi dokter. akhirnya Ibu nonton mujizat. Iya Pak. Terus nah malam itu tumpang tangan gitu iya, ya. malam itu Nempel ke TV gitu ini, ya. Iya, saya aminin, amin. Gitu ya. Terus malam itu setelah amin saya sambil megang perut saya, tapi Tuhan saya sakit, secara manusia saya masih sakit. Tuhan saya sakit, Tuhan saya sakit. Tiba-tiba Pak, itu saya lihat di tempat tidur saya depan itu saya lihat ada jubah putih. Saya tidak bisa lihat wajahnya bersinar ya. Saya lihat julur tangan itu ke arah perut saya. 3 tapak saudara. Di perut kanan, di perut kiri, dan di bagian lambung saudara. Itu di bagian tangan siapa? Siapa? Tangan Tuhan Yesus. Tangan Tuhan Iya. Yesus. Jadi tangannya aja, orang kepalanya nggak ada gitu. Saya nggak bisa lihat, pokoknya bersinar. Iya. Saya lihat jubahnya dan tangannya itu jelas-jelas saya lihat menjama 3 bagian yang saya bilang sakit. Itu jam subuh ya, Jam 2 2 lewat 15 menit. Kebenaran ada jam di depan saya. Hasilnya pagi-pagi, saya cuma bilang gini, terima kasih dokter. Saya bilang gitu, tangannya begitu lembut sekali.
tangannya dingin sekali. Waktu itu kan saya pakai Stagen, bisa nembus saudara, bisa nembus ke dalam. Sejuk dan saya merasa tenang. Pagi itu saya nggak sadar, saya bisa nekukin badan gitu. Saya lupa seperti sehat aja gitu kan. Tadinya saya nggak bisa bangun, Pak. Berarti itu menandakan udah sembuh ya? Iya, Puji sembuh Tuhan. Kita ya. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi tangan siapa itu? Tangan dokter Tuhan atau Yesus. tangan Tuhan Yesus? Tangan Tuhan Yesus. Oh iya. tadinya pikir tangan dokter. Iya, nggak taunya dokter segala dokter. Oh itu dia. Ya kita Iya. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi 3 ya, 1 usus bocor Iya. sembuh. Yang kedua juga kantung feses Iya, ya, kantung udah BAB nggak jadi dioperasi, harusnya dipasang gitu ya. Lalu yang ketiga ada cairan ya, cairan itu bersih, bahkan flek-fleknya pun bersih ya. Iya. Terusnya bersihnya pakai kamera yang Iya, kecil. iya. Dan itu mahal Mahal, juga. mahal. Tapi ternyata Tuhan yang bersihin ya. Iya. Nah karena ibu selama proses itu usus bocor, terus kantung feses juga cairan juga flek itu, ibu perjamuan kudus Oh ya. iya, saya perjamuan kudus tiap hari. diurapi minyak. Diurapi minyak. Oh sama Iya. pendeta Teddy gitu Iya, ya. Dan hasilnya puji Dan Tuhan sembuh hasilnya ya. Puji Tuhan sembuh. Puji Tuhan. Kita Usus-usus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. usus-usus paru-paru semua bersih. Bersih. Iya, iya. Boleh sedikit Bapak. Iya. Pak gimana Pak waktu ngeliat istri, gimana Pak? Waktu istri proses sakit itu Bapak sebagai suami gimana? Ada Hancur, Pak. Hancur ya. Saya juga melihat kondisi istri saya begitu menyedihkan waktu itu. Dan juga gimana kalau anak yang baru lahir ditinggal sama mamanya. Itu yang terpikir di pikiran saya, normal sebagai manusia. Tapi besar harapan saya menyerahkan semua pada kuasa Tuhan. Dan kami berserah dengan kuasa doa dan minyak urapan dan anggur perjamuan yang kita sudah lakukan. Dan dengan iman yang kuat, saya yakin ada pertolongan dari Tuhan. Amen. Karena sebelumnya istri saya sehat, sangat sehat sekali. Kita berenang terus tiap pagi rutin, kondisinya sangat prima. Dan waktu melahirkan anak umur 46 itu sangat prima kondisinya. Kok tiba-tiba seperti dapat suatu musibah yang di luar dugaan kami, Pak. Jadi kami yakin dan percaya bahwa ini kita dapat lewati semua dengan kuasa Tuhan, Pak. Tapi kalau melihat dari hati manusia kita, Pak, nggak mungkin, Pak. Karena dokter udah memvonis hanya 1% untuk keselamatan istri saya, Pak. Karena dokter bilang udah terlambat ya Pak ya. Terlambat, Pak. Terlambat ya. Jadi harapan hidup cuma 1% ya. 1%, Pak. Oh, iya. Berarti ya, harapan gak hidup 99 gitu ya. Yes. Nah ibu tuh Bapak nemenin proses itu ya, proses apa Iya. tadi cuci apa itu? Apa usus semua organnya, Pak ya? Jadi dikeluarin ususnya? Ya dikeluarkan lalu dicuci sama dokter. Dicuci ya? Pakai desinfektan, lalu semua dibersihkan setiap pintunya, Pak. Prosesnya itu 3,5 jam, Pak. 3,5 jam Yap. ya. Cucinya dokter, itu? Dokter semua proses pembedahan lalu dikeluarkan ususnya dan dicuci semua organ-organ yang kena. Terus dipasang lagi gitu? Iya, dipasang lagi lalu Wah, dijahit luar biasa kembali, ya. Pak. Itu kalau bukan Tuhan Yap. gak mungkin Pak ya? Ya. Karena udah dikeluarin dipasang lagi gitu ya? Yes, Pak. Itu Iya, dokter iya, juga iya, bilang, iya. dia bilang dengan bahasanya mereka, ya ini sangat luar biasa. Karena teorinya harusnya mungkin dokter bilang Bapak siap-siap ya kalau ini Yap. nggak berhasil Seperti itu, Pak. seperti itu ya. Yap. Tapi ternyata tangan Tuhan, Ternyata kuasa Tuhan berbeda, Pak. puji Tuhan. Kita berikan tepuk Sungguh tangan yang meriah luar buat biasa. Tuhan Yesus. Ya. Saya menyaksikan sendiri dari awal hingga akhir proses. Saya sungguh kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat. Jadi kita jangan menyerah. Dan istri saya juga tidak menyerah begitu saja pada dokter. Vonis-vonis dokter dan suster yang itu ditangkal semua. Sus, ini kenapa begini sus? Dok, ini kenapa begitu dok? Dengan hikmat yang diberikan Tuhan kepada istri saya, dia menangkal semua gitu. Dan dia memonitor. Nah mungkin itu semua pemberian dari Tuhan. Melalui sarana minyak dan anggur ya Pak ya? Iya Pak, diberi hikmat untuk memperingatkan suster ini, memperingatkan dokter, memberitahu dokter. Sungguh luar biasa Pak. Sungguh luar biasa. Ini berantai sekali dari rangkaiannya, gak cuma satu rangkaian.
dari usus yang bocor tadi, lalu ada feses yang nggak bisa keluar, lalu bertubi-tubi saudara-saudari. Jadi genangan air yang ada di paru-paru itu sungguh bisa gagal nafas lah istilahnya, itu rangkaian semua. Tapi Tuhan lewatkan begitu luar biasa, dahsyat sekali. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya terakhir Pak, boleh Ibu ya. Waktu itu ponakan saya juga dokter, praktek di rumah sakit itu. Dia lihat pencuciannya langsung, dia ngeri, dia cerita dia ngeri. Padahal dokter gitu ya? Iya dia ngeri. Terus dia tahu-tahu pulang ke rumah, dia nangis. Dia bilang, Mami, Tante Yuli hidup apa enggak ya? Padahal dia dokter juga. Padahal dia dokter juga ya. Bayangin dokternya gitu apa? Ya. Tapi Tuhan itu hidup ya. Iya, Tuhan hidup, Tuhan luar biasa. Ya. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ibu bersyukur ya? Saya sangat bersyukur sekali bergereja di Gereja Tiberias Indonesia yang ada minyak dan anggur. Minyak dan anggur tidak dirusakkan karena kuasa Tuhan melalui minyak urapan yang kita pakai. Itu kuasa Tuhan ada. Terakhir Bu, untuk yang menyaksikan acara ini di Gading Nias juga di rumah, mungkin ada juga yang sakit sama usus bocor ya, atau ada cairan atau sakit yang lain, bisa sembuh Bu? Sembuh, pasti sembuh. Pasti sembuh. Kalau Tuhan sudah menolong saya, kalau Tuhan sudah memberikan anak kepada saya di umur 46, yang mendambakan anak pasti berhasil, Amen, bisa. amen, puji Jangan Tuhan. putus asa, Tuhan ada dari dulu, sekarang, dan selamanya. Masalah ekonomi pun Tuhan pulihkan. Amin. Amin. Segala sakit penyakit yang saya tadi udah dapat pesan dari Tuhan, sudah ditanggung di atas kayu salib. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Makasih Pak. Ya.